Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita tetap sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Oke, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada kali ini kita akan belajar tentang fungsi inverse. Nah, tujuan dari kita mempelajari fungsi inverse ini adalah diharapkan kita dapat menentukan fungsi inverse pada suatu fungsi. Apa sih fungsi inverse itu? Fungsi inverse atau fungsi kebalikan merupakan suatu fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Yang namanya juga kebalikan, misal kita punya fungsi asal gitu. Fungsi asalnya terus kita balik seperti itu. Nah, suatu fungsi f memiliki fungsi inverse f pangkat negatif 1. Nah, f pangkat negatif 1 ini bisa kita sebut dengan fungsi inverse. Jadi, suatu fungsi f memiliki fungsi inverse jika fungsi f merupakan fungsi satu-satu dan fungsi pada atau fungsi bijektif. Dalam matematika, kita sebutkan misalkan fungsi f a memetakan b dinyatakan dengan pasangan terurut f sama dengan x, y, di mana x elemen a dan y elemen b. Maka inverse fungsinya adalah, karena tadi kan pengertiannya kebalikan, maka dibalik yang sebelumnya f a memetakan ke b dibalik menjadi f memetakan b ke a, yang dinyatakan dengan seperti ini, f pangkat negatif 1 atau fungsi inverse sama dengan, karena di sini juga dibalik, maka di sini juga dibalik. Yang sebelumnya x, y menjadi y, x, di mana y elemen b, nah ini tetap y elemen b dan x elemen a, ini sama kan? Seperti itu. Untuk menentukan fungsi inverse terdapat 3 langkah. Langkah yang pertama yaitu ubah bentuk y sama dengan fx menjadi bentuk x sama dengan fy. Langkah yang kedua, tulis x sebagai f inverse y sehingga f inverse y sama dengan fy. Langkah yang pertama tadi kan sudah menjadi x sama dengan fy. Nah, kemudian langkah yang kedua, x-nya ini kita ganti sebagai f inverse y sehingga f inverse y sama dengan fy. Langkah yang ketiga atau langkah yang terakhir yaitu kita ubah variabel y dengan variabel x sehingga diperoleh rumus fungsi inverse atau fungsi inverse x. Contoh soal yang pertama, tentukan rumus fungsi inverse dari fungsi fx sama dengan 2x ditambah 6. Ingat, terdapat 3 langkah. Kita jabarkan satu-satu. Langkah yang pertama, ubah bentuk y sama dengan fx menjadi bentuk x sama dengan fy. Y sama dengan fx sama dengan, sehingga y sama dengan 2x ditambah 6 menjadi bentuk x sama dengan, jadi ini 6-nya kita pindah ruas ke sini, jadi y dikurangi 6 sehingga 2x sama dengan y dikurangi 6. Kemudian x sama dengan y dikurangi 6, 2-nya pindah ruas menjadi pembagian, jadi y dikurangi 6 dibagi 2. Kita udah ketemu nih x sama dengannya, x sama dengan fy. Kemudian kita tuliskan x ini sebagai f inverse y sehingga menjadi f inverse y sama dengan y dikurangi 6 dibagi 2. Langkah yang ketiga atau langkah yang terakhir, kita ubah variabel y dengan variabel x sehingga diperoleh rumusnya. Ya, mula-mula f inverse y sama dengan f inverse x, yang mula-mula y dikurangi 6 dibagi 2 menjadi x dikurangi 6 dibagi 2. Seperti itu. Untuk contoh yang kedua, tentukan rumus fungsi inverse dari fx sama dengan 2x dikurangi 5 dibagi 3x ditambah 1, di mana x itu tidak sama dengan 1/3. Penyelesaiannya yang pertama,
kita ubah bentuknya menjadi X sama dengan, sehingga menjadi ini yang pertama Y sama dengan 2X dikurangi 5 dibagi 3X ditambah 1. 3X ditambah 1 ini kita pindah ruas menjadi perkalian kan, jadi Y dikali 3X ditambah 1 sama dengan 2X dikurangi 5. Kemudian kita operasikan, Y dikali 3X sama dengan 3XY, Y dikali 1 sama dengan Y. Terus 2X dikurangi 5-nya tetap. Sehingga ini 2X nya kita pindah ruas menjadi negatif, dan Y nya ini yang mula positif juga kita pindah ruas menjadi negatif. Karena ini sama-sama bervariabel X, X nya kita keluarkan, sehingga menjadi 3Y dikurangi 2 dikali X sama dengan negatif Y dikurangi 5. Agar menjadi X sama dengan 3Y nya ini, 3Y dikurangi 2 ini kita pindah ruaskan menjadi pembagian, sehingga X sama dengan negatif Y dikurangi 5 dibagi 3Y dikurangi 2. Nah, ketemukan X sama dengannya, kemudian kita ganti X nya menjadi F inverse Y seperti ini, sudah. Kemudian langkah yang ketiga, kita ganti variabel Y nya menjadi X, yang mula-mula F inverse Y menjadi F inverse X, yang mula-mula di sini negatif Y di sini menjadi negatif X, yang mula-mula di sini 3Y menjadi 3X, seperti itu. Untuk contoh yang terakhir, diketahui Fx sama dengan 2 ditambah akar dari X ditambah 2, maka F inverse X nya adalah penyelesaian yang pertama. Kita ubah Y sama dengan menjadi X sama dengan, ini Y sama dengan 2 ditambah akar dari X ditambah 2, Y nya pindah ruas, yang mula-mula positif menjadi negatif, sehingga Y dikurangi 2 sama dengan akar dari X ditambah 2. Agar akarnya ini hilang, kita kuadratkan ruas sebelahnya seperti itu ya, sehingga menjadi Y dikurangi 2 kuadrat sama dengan X ditambah 2. Nah, karena ini kuadrat, akarnya di sini hilang seperti itu. Sehingga kita peroleh X sama dengan Y dikurangi 2 kuadrat dikurangi 2. Sudah dapat X sama dengannya, kemudian kita ganti menjadi F inverse Y. F inverse Y sama dengan Y dikurangi 2 kuadrat dikurangi 2. Kemudian kita ubah variabel Y-nya dengan X, yang mula-mula F inverse Y menjadi F inverse Y, yang mula-mula Y dikurangi 2 kuadrat dikurangi 2 menjadi X dikurangi 2 kuadrat dikurangi 2. Maka fungsi inverse dari 2 ditambah akar dari X ditambah 2 adalah X dikurangi 2 kuadrat dikurangi 2. Baik, seperti biasa untuk tugasnya silakan kerjakan soal yang saya berikan di WA group, kemudian difoto dan dikumpulkan di Google Classroom. Dan juga untuk presensinya silakan isi link Gform yang saya bagikan juga di WA group. Pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh ya, untuk jika kalian mengalami kesulitan atau ingin bertanya, silakan bertanya di WA group atau bisa japri ke saya. Oke, saya akhiri. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.